Kita akan menyanyikan pujian layak dipuji dan disembah. Yes, haleluya Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga
Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, sehingga setiap jemaat diberkati Tuhan, mendapatkan sukacita yang besar dari sorga. Terima kasih, kami mulai ibadah kami. Alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Yang merasakan kebaikan Tuhan, dia akan melambaikan tangannya. Amin. Haleluya. Yang merasakan kebaikan dan kuasa Tuhan. Yes. Biarlah pagi hari ini kita berseru. Yes, dan haleluya. melakukan tangan. Amin. Tuhan kita berkuasa. Yes, Amin. amin. Haleluya. Tuhan kita hebat. Yes. Dia luar biasa dalam hidup kita. Yes, amin. Pagi hari ini kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga ya Bapa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Kau berkati tangan-tangan yang memberi ya Bapa, supaya menjadi berkat dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami siap memberi yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Ya, Allah kita heran dan besar. Dia lebih besar dari persoalan yang kita hadapi. Yes. Amin.
masuk di dalam doa firman Tuhan. Sebelum itu kita akan menaikkan pujian. Tuhan selalu menolongku. Yes. Ya, Dia memang Allah yang kita miliki, selalu menolong saya dan saudara. Pertolongannya tak dapat dihitung. Kebaikannya luar biasa. Amin, haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti, amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara, karena
Allah yang selalu menolong kami, Allah yang selalu mengerti apa ada dalam hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau. Terlebih lagi melalui firman yang akan kami dengar, kami akan mengetahui rahasia dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh lebih lagi setia, boleh lagi mengiring Engkau. Terima kasih Bapa, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Kau urapi dengan kuasa darah Yesus, sehingga firman yang disampaikan, kami mendapatkan kekuatan, kami akan mendapatkan hidup yang lebih lagi mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saya serahkan pada Bapak Gembala. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini saudaraku kita mulai dengan serial yang baru. Ya, serial yang baru saya memilih judul saudara sudah makan pagi ini? Belum? Minum kopi? Snack? Rupanya tidak cocok judul khotbah ini, saudaraku. Saya ingin langsung ditayang ini. Ya. Apabila sudah menjadi kenyang. Ternyata saudara belum kenyang. Tapi nanti akan kenyang enggak? Nanti saudara akan makan dan jadi kenyang. Nah, jadi itulah bahasan kita dalam sebulan ini saudaraku. Apabila sudah jadi kenyang. Apa sih? Kalau sudah kenyang yang terjadi apa saudaraku? Ngantuk. Itu sudah kelihatannya sama ya kita semua ya. Kalau sudah kenyang, ngantuk gitu ya. Nah, oke. Kita baca Ulangan 8 ayat 10 sampai 14. Ulangan pasal 8 ayat 10 sampai 14 saya bacakan demikian. Kita sama-sama berdiri. Ya. Saya akan bacakan demikian. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara-saudaraku, dan apabila kamu sudah makan dan jadi kenyang, jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Dan seterusnya. Lalu pada bagian pertama ini saya memberi judul, waspadalah, waspadalah. Bang Napi, ya Bang Napi, waspadalah, waspadalah. Kalau kau sudah makan dan jadi kenyang, waspadalah. Waspada terhadap apa? Di sini saudaraku saya tuliskan, waspada terhadap kemapanan. Nah ini saudaraku, jadi berkat itu nikmat, betul? Tapi harus diwaspadai, jangan sampai kita terus seperti yang diingatkan Musa tadi, jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Nah, saudaraku, judul khotbah ini mungkin kurang familiar atau sangat pasaran ya. Kalau udah makan pasti kenyang. Karena sudah terlalu umum, orang tidak tertarik dengan ungkapan ini, saudaraku.
Kalau sudah jadi kenyang, lalu apa? Itu saudaraku ya. Judul ini bukan mengada-ada, tapi kalimat ini langsung diambil dari teks Alkitab. Kata-kata menjadi kenyang itu di terjemahan yang lama, saudaraku. Di terjemahan yang baru tidak ada kata-kata menjadi, hanya dikatakan apabila engkau sudah makan dan kenyang. Gitu ya. Jadi penggalan dari ayat. Dalam pasal 8 ini, firman Tuhan menuliskan tentang pidato Musa. Jadi ini pidatonya Musa, khotbahnya Musa menjelang masuk tanah Kanaan. Bahkan boleh dibilang ini pidato perpisahan. Walaupun sebenarnya Musa tidak mempersiapkan ini sebagai perpisahan karena dia nggak tahu. Harapan Musa dia masuk tanah Kanaan. Itu harapannya. Karena dia sudah memimpin Israel 40 tahun. Lewati berbagai peristiwa yang berat, menderita, diomelin orang Israel, dimarahin Tuhan juga. Itu Musa. Sekarang tinggal selangkah lagi. Katakanlah, ini di pintu gerbang Kanaan. Musa pesen kepada orang Israel, nanti kalau udah sampai sana, gitu ya. Kalau udah sampai sana, kamu makan, kamu kenyang. Lalu dikatakan, jangan kamu bla 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 dan seterusnya. Nanti kalau sudah sampai sana. Jadi ini belum sampai. Dan Musa sangat ingin sampai di sana. Memimpin 40 tahun di jalan, saudaraku. Hanya tinggal selangkah, pasti harapan besar sekali. Tapi ternyata Tuhan tidak mengizinkan Musa masuk Kanaan. Musa mati sebelum menginjakkan kaki di tanah Kanaan. Pidato ini berisi kerisauan hati Musa tentang yang akan terjadi nanti. Yang akan dialami orang Israel nanti. Kira-kira ada gambaran di kepala Musa itu. Dan itu jadi kerisauan, kegalauan Musa. Kenapa Musa risau? Kenapa Musa galau? Saudaraku, Musa itu tahu kelakuannya orang Israel. Coba Bapak Ibu punya anak, satu-satu kan tahu ya kelakuannya ya. Wah kalau ini aman deh kita lepas. Tapi kalau yang ini, aduh nanti, nah gitu ya saudara ya. Makannya aja susah. Kalau nggak disediain, udah 20 tahun kalau nggak disuapin nanti dia nggak makan. Ada yang 20 tahun disuapin ya. Jadi Musa seperti itu, dia tahu kelakuannya Israel. Dan nanti kalau sampai sana, kalau tetap begini, wah bahaya. Nah itulah mengapa Musa menyampaikan pesan-pesan di Ulangan pasal 8. Bilangan 14 ayat 7. Jadi saudaraku sebelum masuk tanah Israel itu, tanah Kanaan itu, ada senang, ada sukacita di hati Musa. Karena derita selama 40 tahun terbayar lunas dengan kesuburan dan kemakmuran Israel. Nah ini dia yang dikatakan oleh Musa. Dan berkata kepada segenap umat Israel, ini perkataan dari Kaleb dan Yosua, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jadi negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Halo saudara, apa kabar? Biasanya kita berkata luar biasa saja, lalu saya saya kasih tahu saudara, luar biasa apanya? Orang sakit juga sakitnya, sakit sekali kan sakitnya luar biasa, ya. Orang punya utang juga gedenya. Jadi perkataan luar biasa itu netral banget. Kalau saudara ditanya apa kabar saudara, luar biasa, saya bingung. Jangan-jangan luar biasa gerutunya ini. Jadi sama seperti yang dikatakan Kaleb dan Yosua, luar biasa baiknya. Apa kabar saudara? Boleh baik saja, boleh luar biasa baiknya. Lengkap tuh kalau luar biasa baiknya. Saudara yang mengalami luar biasa baiknya,
Amin. Saya nggak lama-lama. Berarti cuma beberapa orang. Iya. Oke. Saya senang hari ini, saudara gembira, saya gembira, kita dengarkan firman Tuhan dengan senang. Amin. Ya, luar biasa baiknya. Itu kesaksian Kaleb dan Yosua tentang negeri yang akan mereka datangi. Nah, luar biasa baiknya itu saudaraku sangat berbeda dengan keadaan di padang gurun yang tandus, gersang, dan penuh bahaya. Sangat berbeda. Karena yang luar biasa baiknya itu apa kata Kaleb dan Yosua? Penuh dengan air susu dan madu. Keadaan Kanaan itu luar biasa baik. Tanah subur, indah, nyaman. Penuh dengan air susu dan madu. Seperti Indonesia kira-kira? Bukan lautan, kail dan jalan. Ingat lagu itu ya. Tapi lebih dari Indonesia tentu. Ya. Di sana sangat subur bahkan sampai hari ini. Nah saudara-saudaraku, kemapanan yang dialami bangsa Israel itu luar biasa. Saudaraku, tapi ini kekhawatirannya saudaraku. Kekhawatirannya. Dengan keadaan yang sangat berbeda ketika di padang gurun itu. Musa berpesan, nanti kalau sudah tiba di Kanaan, kamu makan dan jadi kenyang. Tapi ada tapinya ini saudaraku. Ada kegalauan di hati Musa untuk melepas orang Israel sendirian tanpa Musa. Musa itu sudah jadi bapak bagi Israel. Orang Israel nangis, orang Israel marah, orang Israel sakit, orang Israel bagaimanapun keadaannya, Musa seperti seorang ibu yang terus membimbing Israel. Tapi nanti kalau di Kanaan jangan-jangan saya nggak ikut loh. Atau saya lebih dulu, karena waktu itu Musa umurnya sudah 120 tahun. Sudah sangat tua. Dia tahu waktu tidak banyak, tapi dia ingin masuk. Inilah pesannya saudaraku kepada orang Israel. Ya, kalau kamu sudah makan dan jadi kenyang, hati-hatilah. Hati-hati yang bagaimana saudaraku yang harus diwaspadai? Yang pertama zona nyaman. Ya, kemapanan itu ada di sana namanya zona nyaman. Aduh, ada apa di sana itu? Ya. Lalu ada potongan lagu. Ini lagu kekinian saya nggak paham. Coba anak muda ada yang tahu lagu ini? Bukakan jalan mencari kerang, keluarlah dari zona nyaman. Iya, oke, kita kasih tepuk dulu. Ya, kalau yang jadul-jadul saya bisa, kalau yang baru saya enggak. Ya. Nah, saudaraku, keluarlah dari zona nyaman. Nah, saudara-saudaraku, zona nyaman itu apa sih? Comfort zone adalah satu keadaan saat segala sesuatu terasa mudah. Iya. Saat keadaan segala sesuatu terasa aman, familiar, enak. Gak ada lagi tantangan, gak ada lagi stres. Ya, itu zona nyaman. Ada saudara yang sudah sampai pada titik itu? Jadi semua yang dicita-citakan dalam taraf tertentu tercapai. Enak sudah. Gak ada lagi mikirin yang berat-berat, gak ada lagi tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Nah, ini zona nyaman saudaraku. Tetapi saudaraku, ya zona nyaman ini kan pasti bermuara atau ada dalam satu keadaan yang enak, mapan. Ya, mapan. Tapi zona nyaman ini juga adalah satu keadaan yang berbahaya. Berbahaya bagaimana saudaraku? Karena kenyamanan bisa membuat orang lengah. Iya, kenyamanan bisa membuat stagnan, nggak bisa bertumbuh, nggak bisa maksimal, karena nyaman. Jadi biasanya gini saja cukup, udahlah gitu ya, udah gitu. Kalau dulu orang bekerja sebulan dapat 1, lalu sekarang sudah dapat 5, udahlah cukuplah. Ya, padahal masih umur 30 tahun misalnya ya. Tapi udah merasa cukup, enak-enakan saudaraku. Gak bisa maju lagi,
nggak bisa maksimal lagi. Ya mungkin kalau kita sudah di umur 60, 70 mau merasakan itu cukup, iya gitu ya. Tapi kalau di usia tertentu merasa sudah semua beres, kita stagnan, nggak bisa maksimal melakukan segala sesuatu. Itu zona nyaman. Nah, saudara-saudaraku, kemapanan dan kenyamanan hidup itu perlu. Siapa sih yang nggak perlu? Kenyamanan dan kemapanan hidup yang dialami orang Israel di Kanaan, kelak dikhawatirkan Musa akan membuat orang Israel itu ada di zona nyaman. Dan zona nyaman itu tadi enak, namanya juga nyaman, tapi ada bahayanya. Bilangan 13 ayat 27. Ini keadaan yang bikin mapan ini saudaraku. Ini keadaan yang bikin nyaman. Mereka menceritakan kepadanya tentang Kanaan. Kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Jadi saudaraku, Kaleb dan Yosua telah memasuki Kanaan, kemudian mereka pulang kasih laporan, mereka bawa contoh hasil. Jadi waktu sekolah minggu saya lihat gambarnya saudaraku, orang pikul pisang, ya, karena di kampung itu kan nggak ada anggur. Saudara. Dulu saya nggak tahu anggur itu seperti apa. Jadi yang saya lihat itu ada pisang setandan gitu ya, dipikul orang dua gitu. Nah mungkin saudara pernah lihat gambar itu ya. Kalau saudara pernah lihat gambar itu berarti saudara udah lewat 50 umurnya. Karena sekarang nggak ada lagi. Sekarang gambarnya anggur, dulu pisang ya, sama padi-padi gitu dipikul orang depan sama belakang gitu. Nah saudaraku, itu laporan dan itulah keadaan sebenarnya. Jadi negeri itu berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Negeri itu luar biasa baiknya. Kondisi ini justru membuat Musa galau. Jangan-jangan karena kemapanan, jangan-jangan karena kemakmuran itu, orang Israel justru menjadi jauh dari Tuhan. Oke, sampai di sini saudaraku. Saudara mungkin belum mengalami, tapi jujur biasanya kita ini usil ya. Kita ini suka kepo. Saudara pernah nggak lihat ada orang yang tadinya susah terus diberkati terus tinggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan? Ada nggak saudara pernah lihat? Dengar cerita? Ada? Ada, ya. Saudara-saudaraku, kalau dulu waktu naik bis gantung-gantung gitu ya, dari Perum kerja Jakarta naik bis gantung-gantung, wah ke gerejanya Perum saudaraku. Tapi setelah duduk di roda 4, wah nggak enak gereja Perum. Ada yang begitu? Banyak saudaraku. Ntar kalau susah dia datang lagi ke sini, ke gereja sini lagi. Itu terjadi saudaraku. Saudaraku, ada loh orang pamit begini. Selesai kebaktian kita, Pak Pendeta maaf ya. Dulu saya janji pada Tuhan, kalau saya diberkati dengan mobil, saya kembali ke gereja saya di Jakarta. Jadi sekarang saya udah ada mobil tuh. Ke gereja sini dia bilang gini, Tuhan tuntun saya, Tuhan bicara dengan saya. Ada 2 tahun, itu jalan kaki saudaraku. Jalan kaki, 2 tahun dia punya mobil. Dia pamit dengan cara seperti itu. Saudaraku, kalau sudah kenyang, Musa khawatir jangan-jangan jadi seperti itu saudaraku. Saudaraku, kemapanan hidup tentu membuat kita nyaman, tetapi jangan kita jadikan itu zona nyaman. Paham saudaraku? Kemapanan, kemakmuran itu menjadikan zona nyaman dalam hidup kita. Tapi jangan menjadikan kita nyaman, tapi jangan dijadikan zona nyaman. Nyaman itu kita nikmati, tapi zona nyaman itu membuat kita lengah tadi, ya, membuat kita lengah. Kita lihat saudaraku, Matius 4 ayat 35. Matius 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Marilah kita bertolak ke seberang.
Saudaraku, mana lebih enak di tengah laut terombang-ambing kena badai atau di pantai? Mana lebih enak? Di mana? Pantai lebih enak. Oke. Itu yang terjadi. Di pantai pasti lebih enak. Di pantai itu, saudara-saudaraku, ada orang-orang sakit datang didoakan sembuh. Orang-orang susah datang didoakan. Orang yang perlu pertolongan ditolong, dan di sana murid-murid mendapat banyak aplaus, banyak pujian, ya. Mungkin di sana banyak yang bawa berkat juga. Tapi Tuhan Yesus bilang apa, saudaraku? Yuk kita ke seberang. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus membawa murid-murid ke seberang, meninggalkan zona nyaman di pantai itu, ya. Di pantai yang tidak ada ombak, di pantai yang tidak ada badai, ditinggalkan. Tuhan Yesus bawa murid-murid ke seberang, meninggalkan zona nyaman itu. Ya. Tuhan Yesus tinggalkan zona nyaman untuk cari tantangan baru. Ya. Cari tantangan baru. Tantangan baru itu akan melatih iman. Tantangan baru itu akan membuat murid-murid bergerak. Tantangan baru itu akan membuat murid-murid bertumbuh. Nah, saudaraku, yang terjadi kemudian kita lihat, ya, murid-murid dilatih imannya ketika ada angin badai. Nah, lalu tujuan Tuhan Yesus kepada murid-murid adalah membawa murid-murid pindah dari zona nyaman kepada zona iman. Ya. Pindah dari zona nyaman kepada zona iman. Saudaraku, ada tantangan baru di sana. Ada kegerakan di sana, itu yang Tuhan mau. Jangan kita tetap di zona nyaman, tapi mari kita ke zona iman. Amin. Ya. Tinggalkan zona nyaman, pindah ke zona iman. Jangan lengah dengan kemapanan dan kenyamanan yang ada. Jangan lengah. Jangan merasa cukup dengan berada di zona nyaman. Jangan merasa puas ketika semua sudah terpenuhi. Mungkin banyak tantangan dan perlu perjuangan. Tetapi itu membuat kita selalu waspada. Ya, zona iman, pasti ada tantangan, pasti ada perjuangan. Tetapi itu akan membuat kita selalu waspada. Amin. Membuat kita tidak lengah. Ya, membuat kita enggak lengah. Saya ulangi, zona nyaman, zona iman itu banyak tantangan dan perlu perjuangan. Tapi itu membuat kita selalu waspada dan tidak lengah. Amin. Ya, kehilangan motivasi. Ya, saudaraku, kehilangan motivasi. Karena semua sudah aman dan nyaman, orang Israel bisa saja kehilangan motivasi. Ya, kehilangan dorongan untuk mencari Tuhan. Tidak ada lagi keinginan untuk beribadah. Tidak ada lagi keinginan untuk memiliki persekutuan dengan Allahnya. Membangun hubungan intim dengan Allahnya, tidak ada lagi. Dan Musa katakan demikian, saudaraku. Dan apabila engkau sudah menjadi kenyang, jangan engkau. Ya. Kalau engkau sudah diberkati, jangan engkau. Nah ini saudaraku perlu ditambahkan sendiri nih, jangan engkaunya ini saudaraku. Kalau berkatmu melimpah-limpah ada dari Tuhan, jangan engkau. Ya, jangan engkau. Berkat kemapanan, kenyamanan itu Tuhan yang beri. Amin. Tetapi harus diwaspadai, jangan sampai gitu ya, jangan engkau ya. Berkat itu membuat nikmat, tapi kemudian bisa mengikat sehingga kita kehilangan niat dan motivasi untuk mencari Tuhan. Bisa ya. Berkat itu membuat nikmat, tapi bisa juga mengikat sehingga menghilangkan niat dan motivasi untuk cari Tuhan. Menghilangkan niat untuk jadi berkat. Harusnya ketika diberkati kemudian jadi berkat. Tapi karena berkat itu mengikat, kita kehilangan keinginan untuk jadi berkat. Saudaraku, Tuhan punya rencana besar untuk setiap pribadi dan keluarga. Amin. Yakinkan dirimu bahwa Tuhan punya rencana besar buat saya. Amin. Katakan, Tuhan punya rencana besar buat saya.
Amin, haleluya. Nah, tetapi saudaraku, untuk mencapai rencana besar itu digenapi, perlu perjuangan. Ya, perlu pergumulan untuk mewujudkannya. Karena di sana ada banyak halangan, ada banyak rintangan yang menghadang. Jika kita kehilangan motivasi, ini saudaraku, jika kita kehilangan motivasi karena ada di zona nyaman tadi, karena pengaruh zona nyaman tadi, kita kehilangan kesempatan untuk mewujudkan rencana besar Allah bagi pribadi kita. Kita kehilangan kesempatan untuk mewujudkan rencana besar Allah bagi keluarga kita. Ya. Jadi saudaraku, jaga motivasi itu. Ya. Mungkin sekarang berada di zona nyaman, tumbuhkan terus motivasi, tumbuhkan terus motivasi. Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kau sampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Amin. Tuhan akan menjadikan kita apa saudaraku? Jadi kepala bukan ekor. Biasanya hanya dikutip sepotong ini saja saudaraku. Diklaim. Klaimnya dengan apa saudaraku? Dengan kasih. Biasanya kita sepotong itu aja saudaraku. Tuhan akan jadikan kepala bukan ekor. Tapi ayat di bawahnya enggak dibahas, enggak diperhatikan. Di bawahnya apa saudaraku? Kalau engkau menuruti perintah. Nah, enggak nurutin perintah ngotot jadi kepala. Iya. Enggak bisa saudaraku. Saudara-saudaraku, janji Tuhan bahwa Israel akan jadi kepala bukan ekor akan terwujud jika Israel turuti perintah. Demikian juga kita orang percaya. Janji Tuhan untuk jadi kepala, ya dan amin. Amin? Pasti. Tapi kita harus patuh, harus ikuti perintah. Nah, ini saudaraku, janji Tuhan yang seperti ini, salah satunya harus terus ada, supaya ada motivasi. Mungkin sekarang kita sudah diberkati, sudah aman, sudah mapan hidupnya, jangan jadikan itu zona nyaman. Ya, raihlah janji-janji Tuhan yang berikutnya, karena ada rencana besar dari Tuhan buat tiap pribadi dan tiap keluarga. Nah, bisa diraih, bisa diwujudkan kalau kita punya motivasi yang terus terjaga. Ya, keluar dari kemapanan dan zona nyaman. Ini kita lihat saudaraku. Keluar dari kemapanan dan zona nyaman, kita lihat contoh Abraham. Ya. Abraham seorang yang berani meninggalkan kemapanan hidupnya. Orang yang berani meninggalkan zona nyamannya. Abraham itu tinggal di Ur Kasdim bersama orang tuanya. Bukan orang biasa, saudaraku. Orang terpandang dan kaya, itu Abraham, saudaraku. Jadi jangan dipikir Abraham itu orang biasa dan miskin lalu ikut Tuhan. Enggak, saudaraku. Dia orang terpandang dan orang tuanya kaya. Ya, kaya. Tapi Kejadian 12 ayat 1 mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi dari kenyamanan, dari kemapanan, dari zona nyaman hidup Abraham, Abraham dipanggil, diberi tantangan baru. Pergi dari sanak saudaramu, pergi dari keluargamu, pergi dari bapakmu. Kemana Tuhan? Ya udah, nanti saya tunjukkan kepadamu. Dan Abraham ikut, saudaraku. Abraham pergi. Nah, di sini ada 3 hal yang saya akan sampaikan pada saudara tentang Abraham yang berani meninggalkan zona nyamannya. Meninggalkan zona nyaman, hidup dalam zona iman. Ini Abraham. Dia benar-benar hidup dalam zona iman. Dia berjalan
ke tempat yang tidak diketahui tujuannya. Tapi dia ikut langkah-langkah yang Tuhan tentukan. Kita lihat Abraham taat. Ini yang pertama, saudaraku. Taat. Bukan hal yang mudah untuk taat, saudaraku. Bukan hal yang mudah bisa taat. Tetapi Abraham melakukannya dengan penuh perjuangan, penuh pengorbanan. Demi Tuhan yang telah membuat dia berjalan. Taat. Taat itu enggak mudah. Saudara juga bisa merasakan itu. Perlu pengorbanan, perlu perjuangan, perlu tekad. Dan itulah Abraham. Lalu Abraham mengandalkan Tuhan. Jadi mempercayai Tuhan itu mengandalkan Tuhan. Dia ikuti panggilan Tuhan, dia andalkan Tuhan. Kemana Tuhan tuntun, dia pergi, dia enggak banyak bertanya, enggak banyak menawar, dia ikuti saja. Dia tinggalkan zona nyamannya dan masuk dalam zona iman dengan terus-menerus melangkah dan mengandalkan Tuhan. Itu Abraham. Lalu ini saudaraku, Abraham itu mendirikan mezbah. Waspada terhadap bahaya kemapanan dengan mendirikan mezbah. Saya ingin katakan pada saudara pagi hari ini, saudara ada di ruangan ini, saudara sedang mendirikan mezbah. Amin. Dan ini bagian dari waspada terhadap kemapanan. Iya. Ini bagian dari waspada terhadap kemapanan. Jadi kita enggak lengah. Kenapa? Kita diingatkan Tuhan melalui firman Tuhan. Mungkin hari ini ketika saya khotbah, ada saudara yang merasa tersentil. Ya. Ada saudara merasa yang, Om kok ngomong gitu sih? Nah, bisa kan ya? Bisa. Bersyukurlah. Ya. Karena dengan itu kita diingatkan. Saya seperti Musa yang menyampaikan pesan Tuhan kepada Israel. Ya. Ada kekhawatiran-kekhawatiran gembala terhadap keadaan jemaatnya kalau nanti. Kenapa? Karena yang dulu banyak juga begitu. Dan saya berharap kita semua ketika berkat semakin melimpah, kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Kita terus mendirikan mezbah seperti Abraham, membangun hidup yang terus-menerus beribadah kepada Tuhan. Berkat semua dari Tuhan. Berkat anugerah Tuhan. Hargailah berkat itu dengan terus-menerus membangun mezbah. Mezbah pribadi, mezbah keluarga, mezbah persekutuan seperti ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Hiralamayase, kiralamayase, kiralamayase. Hiralamayase. Oh, kita sama-sama berdiri. Hiralamayase. Oh, hiralamayase. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji
kasih setiamu, Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahan? Tentu kita menyadari siapa kita ini, dari mana kita berangkat, dari mana kita berasal. Kalau hari ini kita ada dalam berkat dan kemurahan Tuhan, kalau sampai hari ini kita bisa menikmati kemapanan dan kenyamanan hidup, saudaraku, bukankah semua itu karena belas kasihan Tuhan, karena kemurahan Tuhan? Kira lama Yesus. Siapakah aku ini, Tuhan? jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahan? Siapakah aku ini, Tuhan?
kasih Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan Selain puji dan sembahan. Selain puji dan sembahan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ampuni kami, seringkali kami lupa bahwa semua itu datang dari Tuhan karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuat dan kebisaan kami, Betul Bapak. tapi karena belas kasihan Tuhan untuk kami. Biar darah Yesus kuduskan kami, Roh Kudus terus menjaga kami dan mengingatkan kami, sehingga kami terus membangun mezbah, mendirikan mezbah seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati semua jemaat Tuhan yang hadir baik di ruangan ibadah ini maupun di rumah masing-masing. Tuhan berkati, meteraikan firman dalam hati mereka, membuat firman itu tumbuh dan terus berbuah-buah dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang melayani hari ini. Tuhan, Kau berkati, Kau nyatakan kasih setiamu terus menerus, sehingga para pelayan-pelayan merasakan bahwa Tuhan sayang dan terus pelihara. Terima kasih Tuhan, terima kasih korban, persembahan, persepuluhan anak-anak-Mu, biarlah itu menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan dari sorga Tuhan limpahkan segala berkat dan kebaikan, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami pulang, biar hari ini kami nikmati bersama keluarga dalam Tuhan, dan kami merasakan indahnya penyertaan Tuhan bagi kami dan keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang terus jaga dan lindungi kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami Tuhan. Kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Demikian kebaktian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.